Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas pelajaran fikih kelas 11 semester 1, materi jinayah dan hikmahnya, pada submateri pembunuhan. Namun sebelum kita lanjut, kita simak dulu kompetensi dasar. 1. Menghayati ketentuan Islam tentang pembunuhan. 2. Mengamalkan sikap adil, cinta damai, dan tanggung jawab sebagai implementasi dari pengetahuan tentang pembunuhan. 3. Menganalisis ketentuan tentang pembunuhan. 4. Menyajikan hasil analisis tentang pelaksanaan ketentuan pembunuhan. Juga kita simak tujuan pembelajaran. 1. Setelah mengamati video PPT tanya jawab dan diskusi, siswa menguraikan ketentuan tentang pembunuhan dengan baik dan benar. Membedakan ketentuan tentang pembunuhan dengan baik dan benar. Menelaah hasil analisis tentang ketentuan pembunuhan dengan baik dan benar. Setelah penugasan LKPD, siswa menganalisis tentang ketentuan pembunuhan dengan baik dan benar. Pada materi jinayah dan hikmahnya, terdapat submateri pembunuhan, penganiayaan, qisas, diyat, dan kifarat. Namun untuk pertemuan kita kali ini, kita hanya akan membahas submateri pembunuhan. Jika dipeta konsepkan, dari pembunuhan, kita akan mengetahui pengertian pembunuhan, mengetahui macam-macam pembunuhan, mengetahui dasar hukum larangan membunuh, hukuman bagi pelaku pembunuhan tanpa hak, hikmah larangan membunuh. Pembunuhan secara bahasa adalah menghilangkan nyawa seseorang, sedangkan secara istilah artinya melenyapkan nyawa seseorang baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, dengan alat mematikan ataupun tidak mematikan. Macam-macam pembunuhan ada 3. 1. Pembunuhan sengaja atau disebut dengan qatlul amdi. 2. Pembunuhan seperti sengaja atau disebut dengan qatlul sibhil amdi. 3. Pembunuhan tersalah atau disebut dengan qatlul khoto'i. Pembunuhan sengaja atau qatlul amdi adalah pembunuhan yang telah direncanakan menggunakan alat yang mematikan, baik yang melukai atau memberatkan. Dikatakan pembunuhan sengaja apabila ada niat dari pelaku sebelumnya dengan menggunakan alat atau senjata yang mematikan. Si pembunuh termasuk orang yang baligh dan yang dibunuh atau si korban adalah orang yang baik. Pembunuhan seperti sengaja atau qatlu sibhil amdi adalah pembunuhan yang dilakukan seseorang tanpa niat membunuh dan menggunakan alat yang biasanya tidak mematikan, namun menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Pembunuhan tersalah atau qatlul khoto'i yaitu pembunuhan yang tidak ditujukan kepada seseorang tetapi seseorang tersebut mati karena perbuatannya. Adapun dasar hukum larangan membunuh dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Isra ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq, yang artinya, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya melainkan dengan suatu alasan yang benar. Quran surat Al-Isra ayat 33. Hukuman bagi pelaku pembunuhan. 1. Pembunuhan sengaja atau qatlul amdi, yaitu qisas.
jika keluarga korban memaafkan membayar diat mughaladah, yakni diat berat, diambilkan dari harta pembunuh dan dibayarkan secara tunai kepada pihak keluarga korban, dan pelaku juga diwajibkan menunaikan kifarat. 2. Pembunuhan seperti sengaja, qatlu sibhil amdi, yaitu tidak dikisos. Membayar diat mughaladah, yaitu diat berat, dapat dibayarkan secara bertahap selama 3 tahun kepada keluarga korban, yang setiap tahunnya sepertiga harus menunaikan kifarat. 3. Pembunuhan tersalah atau qatlul khoto'i, yaitu membayar diat mukhaffafah berupa denda ringan yang diambilkan dari harta keluarga pembunuh, dapat dibayarkan secara bertahap selama 3 tahun kepada keluarga korban, setiap tahunnya sepertiga. Hikmah larangan membunuh. Islam menerapkan hukuman bagi pelaku pembunuhan tidak lain untuk memelihara kehormatan dan keselamatan jiwa setiap manusia. Penerapan hukuman yang berat bagi pembunuh dimaksudkan agar tidak seorang pun melakukan tindakan kejahatan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Sekian, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga menambah pengetahuan kita tentang materi pembunuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.